merespon turunnya harga tandan buah segar sawit selepas adanya pengumuman dari Presiden terkait peraturan pemerintah yang baru terhadap kebijakan satu pintu ekspor sumber daya alam, di dalamnya ada komoditas sawit. Bottleneck dari kejadian ini adalah adanya efek psikologis, kekhawatiran, ketidakpastian, dan ketidaktahuan atas kebijakan baru ekspor satu pintu oleh PT DSI sebagai pengelola dan pengawas kegiatan ekspor sumber daya alam, salah satunya adalah komoditas sawit. DSI sebagai pengelola dan pengawas kebijakan ekspor satu pintu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak dipungut biaya atau mengambil keuntungan transaksi. Jadi tidak mengambil biaya tambahan atau mengambil keuntungan tambahan. Dan juga diberikan waktu transisi untuk pelaksanaan ekspor satu pintu ini. Tahap awal transisi yaitu 1 Juni sampai dengan 31 Agustus. Ekspor komoditas tetap berjalan dalam masa evaluasi dan transisi ini dievaluasi selama 3 bulan. Nah, diharapkan dari mulai 1/1/1/1 tadi masa transisi ini, kemudian kita evaluasi 3 bulan, kita evaluasi seterusnya, maka tanggal 1 Januari 2027 implementasi penuh itu kemudian dilaksanakan. Dengan disampaikan informasi ini dan dalam masa transisi ini, pelaku usaha dihilir, ya ini kan bottleneck-nya kan dihilir. Nah, maka pelaku usaha dihilir, usaha industri sawit ini, baik itu refinery, apakah itu ekspor, dan apakah itu kegiatan lainnya yang dihilir, tetap bisa melakukan kegiatan usaha sebagaimana normalnya sampai dengan tahapan-tahapan transisi ditetapkan. Jika dalam pelaksanaannya terdapat dugaan-dugaan kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan, Kementerian Pertanian sebagaimana diatur dalam Permentan nomor 13 tahun 2024 dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bisa administratif maupun pencabutan izin sesuai dengan yang mengeluarkan izin. Kementerian Pertanian juga menggandeng kerjasama dengan Satgas Pangan Polri, dalam hal ini hadir Pak Brigjen AD, jika kemudian ditemukan kegiatan-kegiatan pelanggaran hukum. Diharapkan setelah diumumkan ini, terjadi penyesuaian harga pembelian TBS, kami mohon kepada pelaku usaha PKS, pabrik kelapa sawit, di seluruh Indonesia. Kami sudah mengidentifikasi ada 139 pabrik PKS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ini yang menurunkan pembelian harga TBS-nya. Kami harapkan untuk setelah ini, itu kemudian didukung oleh hilir, ya di bawahnya lagi itu kemudian menyesuaikan ketidakpastiannya jadi pasti, ketidaktahuannya jadi tahu, kemudian kekhawatirannya jadi kemudian tidak khawatir lagi, maka diharapkan terjadi penyesuaian pembelian TBS sebagaimana harga acuan CPO yang ditetapkan di wilayah masing-masing. Terakhir, pemerintah dipastikan tidak akan kehilangan atau kehabisan langkah. Ya, sumber daya alam kita melimpah, kita ekspor besar, hanya memang masih terdapat praktek-praktek oknum-oknum yang dirasa itu kemudian merugikan kepentingan nasional kita. Adanya dugaan transfer pricing dan juga under invoicing dan lain-lain yang kemudian melatar belakangi diberlakukannya peraturan ini. Yang jelas ini baik untuk perekonomian kita yang selama ini melakukan kegiatan usaha dengan baik, pasti tidak akan mengalami kerugian apapun, bahkan harusnya banyak adanya bantuan dan pertolongan. Nah, tentu saja menjadi tantangan dan juga menjadi sebuah berita buruk tentunya bagi pengusaha atau bagi pelaku usaha yang selama ini itu kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak